Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema keluarga yang kokoh dalam iman. Bacaan Alkitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39 dan Mazmur 89 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 18. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang mendambakan keluarga yang kuat, yang damai, dan penuh kasih. Namun, kenyataannya, keluarga masa kini menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Kesibukan pekerjaan, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, media sosial, perbedaan pandangan antar anggota keluarga, hingga berbagai pencobaan hidup seringkali menggerus keharmonisan rumah tangga. Tidak sedikit keluarga yang tampak baik dari luar, tetapi sebenarnya rapuh dari dalam. Ada seorang ahli konstruksi pernah mengatakan bahwa kekuatan sebuah bangunan tidak ditentukan oleh keindahan dindingnya, melainkan oleh kedalaman fondasinya. Ketika badai datang, fondasilah yang menentukan apakah bangunan itu tetap berdiri atau roboh. Prinsip yang sama berlaku bagi keluarga Kristen. Keutuhan keluarga tidak terutama ditentukan oleh kekayaan, oleh pendidikan, atau kenyamanan hidup, tetapi oleh fondasi iman kepada Tuhan. Keluarga yang dibangun di atas iman mungkin tetap mengalami badai kehidupan, tetapi tidak akan mudah dihancurkan oleh badai tersebut. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 39 mengajak umat percaya untuk hidup dengan keyakinan kepada Kristus, saling menguatkan dan tetap setia hingga akhir. Sementara itu Mazmur 89 mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Allah menjadi dasar yang kokoh bagi setiap keluarga yang percaya kepadanya. Saudara, dari kedua bacaan ini kita akan belajar bagaimana membangun keluarga yang kokoh dalam iman. Yang pertama, keluarga yang kokoh dibangun di atas hubungan yang dekat dengan Tuhan. Penulis Ibrani berkata, "Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Kristus." Ibrani 10 ayat 19. Inilah dasar iman Kristen, saudara. Keluarga tidak mungkin kokoh jika hubungan setiap anggotanya dengan Tuhan lebak. Sebaliknya, ketika suami, istri, orang tua, dan anak-anak sama-sama hidup dekat dengan Tuhan, mereka memiliki sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Iman bukan hanya diwujudkan melalui ibadah hari Minggu, tetapi melalui kehidupan sehari-hari, yakni doa bersama, membaca firman Tuhan, saling mengampuni, dan hidup dalam kasih. Ada sebuah pohon besar yang mampu bertahan selama puluhan tahun menghadapi badai. Orang-orang mengira pohon itu kuat karena batangnya besar. Namun, ketika para ahli menelitinya, ternyata rahasianya bukan pada batangnya, melainkan pada akar yang menjalar sangat dalam ke tanah. Begitu pula dengan keluarga. Akar rohani berupa doa dan firman Tuhan seringkali tidak terlihat oleh orang lain, tetapi justru itulah yang membuat keluarga mampu bertahan menghadapi badai kehidupan. Karena itu,
keluarga Kristen perlu terus memelihara kehidupan rohaninya. Rumah yang dipenuhi doa akan lebih kuat daripada rumah yang hanya dipenuhi dengan berbagai fasilitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua adalah keluarga yang kokoh saling menguatkan dalam kasih. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 tertulis, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Saudara, firman ini mengajarkan bahwa iman tidak bertumbuh sendirian. Kita membutuhkan komunitas, dan komunitas pertama yang Tuhan berikan adalah keluarga. Keluarga seharusnya menjadi tempat pertama untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Seringkali kita lebih ramah kepada orang lain daripada kepada anggota keluarga sendiri. Kita mudah mengucapkan terima kasih kepada orang di luar rumah, tetapi pelit memberikan penghargaan kepada pasangan atau anak-anak kita. Padahal kata-kata yang membangun memiliki kekuatan yang besar. Suami membutuhkan dukungan dari istrinya. Istri membutuhkan penghargaan dari suaminya. Anak-anak membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Dan orang tua juga membutuhkan kasih dari anak-anak. Ada sebuah kisah tentang seikat lidi. Satu batang lidi sangat mudah dipatahkan. Namun ketika puluhan lidi diikat menjadi satu, akan jauh lebih sulit dipatahkan. Demikian pula saudara dengan keluarga. Ketika setiap anggota berjalan sendiri-sendiri, keluarga menjadi rapuh. Tetapi ketika mereka saling menopang, saling mendoakan, dan saling menguatkan, keluarga menjadi kokoh menghadapi tekanan apapun. Karena itu, mari membangun budaya saling mendengar, saling menghargai, dan saling mendoakan di dalam rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah keluarga yang kokoh tetap bertahan dalam pencobaan. Bagian akhir dari Ibrani pasal 10 berbicara tentang ketekunan. Ayat yang ke-36 berkata demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang percaya akan bebas dari persoalan. Keluarga Kristen tetap dapat mengalami sakit penyakit, tetap dapat menghadapi kesulitan ekonomi, tetap dapat mengalami kehilangan, tetap dapat menghadapi konflik. Namun, bedanya adalah mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mazmur 89 menegaskan bahwa kasih setia Tuhan berlangsung turun-temurun. Artinya, kesetiaan Allah tidak berubah sekalipun keadaan hidup berubah. Iman yang kokoh bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dalam setiap masalah. Di daerah pantai terdapat mercusuar yang terus berdiri tegak selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ombak besar terus menghantamnya setiap hari. Rahasia kekuatannya
bukan karena ombaknya kecil, melainkan karena fondasinya tertanam kuat di atas batu karang. Demikian pula keluarga Kristen, saudara. Badai mungkin datang silih berganti. Masalah mungkin tidak pernah berhenti. Tetapi apabila fondasi keluarga adalah Kristus, maka keluarga itu tetap berdiri teguh sampai kapanpun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir yang keempat adalah keluarga yang kokoh hidup dalam sukacita karena kesetiaan Tuhan. Mazmur 89 diawali dengan pengakuan yang sangat indah. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Saudara, pemazmur tidak sedang hidup tanpa persoalan, namun ia memilih mengingat kesetiaan Tuhan. Seringkali keluarga kehilangan sukacita karena lebih banyak menghitung masalah daripada menghitung berkat. Padahal setiap hari Tuhan masih memberikan banyak alasan untuk kita bersyukur. Nafas kehidupan, kesehatan, pekerjaan, anak-anak, kesempatan beribadah, dan tentunya pemeliharaan Tuhan setiap hari. Keluarga yang bersyukur akan lebih mudah melihat penyertaan Tuhan dibanding keluarga yang terus mengeluh. Sikap syukur akan memperkuat iman seluruh anggota keluarga. Ketika anak-anak melihat orang tua tetap bersyukur di tengah kesulitan, mereka belajar bahwa iman kepada Tuhan bukan sekadar teori, melainkan nyata dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang kokoh bukanlah keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga tanpa persoalan. Tidak ada rumah tangga tanpa air mata. Tidak ada orang tua yang selalu benar. Dan tidak ada anak yang selalu sempurna. Yang membuat keluarga tetap berdiri bukan karena mereka tidak pernah mengalami badai, melainkan karena mereka memiliki fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk pertama, membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Kedua, saling menguatkan dalam kasih. Ketiga, bertahan dengan iman ketika pencobaan datang. Dan yang keempat, terus hidup dalam syukur atas kasih setia Tuhan. Kiranya setiap keluarga Kristen menjadi tempat di mana kasih Allah nyata, iman bertumbuh, pengharapan dipelihara, dan nama Tuhan dimuliakan. Pada akhirnya, saya ingin menutup khotbah ini dengan mengatakan sebuah pepatah yang berkata, rumah dibangun dengan tangan, tetapi keluarga dibangun dengan hati. Sebagai orang percaya, kita dapat menambahkan satu hal yang lebih mendasar, yakni keluarga yang kokoh dibangun dengan iman kepada Kristus. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan rumah tangga, kasih menjadi perekat, pengampunan menjadi kebiasaan, dan pengharapan tetap menyala sekalipun badai datang. Maka keluarga bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaan Tuhan bagi generasi demi generasi. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.